Yang juga jadi sorotan kami, saudara, jenazah anak perempuan berumur 8 tahun yang jadi korban mutilasi oleh kerabatnya dimakamkan di Bolang Mongondo, Timur Sulawesi Utara. Ayah korban menyambut kedatangan jenazah putrinya usai diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Manado, Sulawesi Utara. Jenazah Tilfa Azahra Mokoago dikembalikan ke rumah duka di Desa Tutuyan 3, Kabupaten Bolang Mongondo Timur untuk dimakamkan. Sejumlah keluarga korban dan warga histeris saat menyaksikan rekonstruksi kasus pembunuhan seorang bocah oleh tantenya sendiri di Bolang Mongondo Timur, Sulawesi Utara. Ada 50 adegan yang diperankan tersangka. Teriakan histeris dan kemarahan dari sejumlah orang mengiringi jalannya rekonstruksi kasus pembunuhan Tilfa Azahra Mokoago. Rekonstruksi pembunuhan korban oleh tantenya itu digelar di halaman Mapolres Bolang Mongondo Timur, Jumat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Tengah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggi di Sana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Di malam ini aku akan membawakan kisah pilu seorang anak perempuan bernama Tilfa Azahra Mokoago yang ditemukan tewas mengenaskan dalam kondisi kepala yang terpisah dari badannya di perkebunan kelapa Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuyan, Kabupaten Bolang Mongondo Timur atau Boltim, Sulawesi Utara. Pelaku adalah seorang yang seharusnya bisa menjaga, mengasihi, serta menyayanginya, namun ternyata tega menghilangkan nyawanya dengan cara yang sangat sadis. Yang lebih menyayat hati adalah Tilfa sempat memanggil bunda sesaat sebelum dihilangkan nyawanya oleh pelaku. Seperti apa kisah kasus penghilangan nyawa Tilfa Azahra Mokoago? Tanpa berlama-lama lagi, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Tilfa Azahra Mokoago adalah anak bungsu dari pasangan Zulkifli Mokoago dan Rasni Simbala, di mana Tilfa diketahui adalah anak seorang Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Boltim yang berusia 8 tahun. Tilfa dikenal sebagai sosok anak yang ceria dan rajin mengaji. Bahkan Tilfa yang akrab dipanggil Adik Za ini termasuk anak yang berprestasi di sekolahnya. Tilfa juga anak yang mudah bergaul dan dekat dengan masyarakat sekitar. Pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekitar pukul 11 WITA, Tilfa yang baru saja pulang dari sekolah dan sedang bermain di luar rumahnya. Seperti biasanya, Tilfa akan bermain di sekitar rumah dan sering berkunjung ke rumah neneknya yang tak jauh dari rumahnya. Jadi rumah Tilfa ini memang berdekatan dengan saudara dan kerabatnya. Tilfa yang hingga jam 13 siang masih juga belum pulang dari bermain, segera disadari oleh kedua orang tuanya. Mereka pun mencari Tilfa ke tempat neneknya, di mana memang Tilfa meminta izin untuk bermain ke sana. Sesampainya di rumah sang nenek, ternyata Tilfa tidak ada di sana. Bahkan Tilfa pada hari itu sama sekali tidak datang ke rumah sang nenek. Kemudian mereka pun mencari-cari Tilfa dan segera dibantu oleh warga sekitar. Saat sedang mencari, mereka berpapasan dengan Arnita Mamonto alias Aning. Tolong diingat ya, Arnita Mamonto alias Aning ini adalah bibi atau tantenya Tilfa. Mengetahui Tilfa yang hilang dan belum ditemukan, Aning pun menyatakan bahwa ia sempat melihat Tilfa yang sedang bermain di depan rumahnya. Bahkan ia pun menyampaikan bahwa saat itu Tilfa sedang memakai pakaian berwarna putih. Dan hal itu dibenarkan oleh kedua orang tuanya. Segera setelahnya mereka pun melanjutkan pencarian. Namun anehnya di sini Aning tidak ikut melakukan pencarian, tapi justru dia membantu pencarian Tilfa melalui media sosial Facebook dengan meninggalkan postingan di sana. Saat berita hilangnya Tilfa menjadi viral di medsos dan diketahui oleh Bupati Boltum Sahrul Mamonto, beliau pun segera mendatangi rumah kediaman Bapak Zulkifli. Kedatangannya untuk mengarahkan para warga sekitar berkumpul, menggali berbagai informasi dari berbagai sumber, dan kemudian turut melakukan pencarian di berbagai tempat. Saat keadaan rumah Bapak Zulkifli yang ramai oleh para warga yang sedang berkumpul,
Justru di situ Aning tidak muncul. Barulah kurang lebih 20 menit kemudian, dengan napas yang terengah-engah, Aning datang dengan mengenakan daster terusan berwarna hijau, mendatangi Bapak Bupati dan bersalaman lalu duduk di sebelahnya. Kalau dipikir ya, rumah Aning ini dekat loh dengan rumah Bapak Zulkifli. Jaraknya aja hanya 20 meter. Tapi kenapa 20 menit kemudian dia baru muncul ya? Bapak Bupati pun kemudian menanyakan keterangan dari Aning yang terakhir kali melihat adik Zas yang itu. Aning pun langsung memberikan keterangannya terus-menerus bahkan tanpa jeda. Pak Bupati Sahrul yang pernah bekerja di dunia jurnalisme dan sempat mendapatkan posisi sebagai eksekutif redaktur pun menaruh curiga pada Aning saat itu. Aku juga kalau jadi Bapak Sahrul juga bakalan curiga, lawang rumahnya deket 20 meter, kok baru nyampe 20 menit kemudian? Ya nggak sih? Kecurigaannya yang pertama yaitu beliau mencium bau mulut Aning yang seperti orang yang sedang mengalami asam lambung, lalu bau amis yang tercium saat Aning duduk di tengah-tengahnya antara dia dan sahabatnya, hingga beliau pun sempat bergeser untuk menjaga jarak, namun bau amis tersebut tetap saja tercium. Dan yang terakhir, gestur bahasa tubuh Aning saat memberikan keterangannya yang mencurigakan, seperti menggulung-gulung ujung dasternya, meremas-remas tangannya, dan matanya yang tidak fokus, serta nada bicaranya yang terlihat gugup. Para warga setempat bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda yang melakukan pencarian Tilva pun akhirnya menemukan Tilva. Menurut keterangan Koordinator Tim Koordinasi Cepat BPPD Boltim Amri Palutungan, Tilva ditemukan oleh seorang warga bernama Jahanuddin Maharisa. Namun naasnya, saat ditemukan Tilva sudah tidak lagi bernyawa dengan kepala yang terpisah dari tubuhnya dan ditutupi dengan daun kelapa. Jasadnya ditemukan pada pukul 19 malam di perkebunan kelapa di belakang rumah neneknya yang berjarak sekitar 300 meter dari pemukiman warga di Desa Tutuyan 3. Pecahlah tangis kedua orang tuanya saat melihat kondisi putri bungsunya yang begitu mengenaskan. Namun bukan hanya itu saja, selain Tilva dihabiskan nyawanya, beberapa perhiasan yang dikenakannya pun turut hilang. Tilva memang dipakaikan perhiasan emas yaitu kalung, gelang, dan 2 cincin. Segera kedua orang tuanya ini melaporkan bahwa emas milik putri bungsunya ini telah hilang. Kemudian jasad Tilva segera dibawa ke Puskesmas Tutuyan, lalu dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Manado untuk dilakukan tindakan otopsi lebih lanjut. Saat jasad Tilva berada di puskesmas, tentunya para warga pun beramai-ramai ke sana termasuk Aning. Ada sebuah video yang menunjukkan Aning saat itu sedang berada di puskesmas mengenakan pakaian berwarna ungu. Yang terlihat di dalam video tersebut, Aning tampak sangat sedih. Ia yang sepertinya sadar ada kamera yang sedang merekam di lokasi puskesmas pun segera mendekat lalu duduk dan menangis sambil menutupi wajahnya dengan jilbab yang dia kenakan. Setelah jasad Tilva ditemukan dan ditambah keterangan dari pihak keluarga yang menyebutkan bahwa perhiasan yang dia kenakan tidak ada, pihak kepolisian pun segera melakukan penyelidikan. Polisi mengembangkan penyelidikan dan mencari tahu lokasi di mana perhiasan itu sekiranya dijual atau dibeli. Kemudian, polisi akhirnya mendapati salah satu toko perhiasan emas di Tutuyan. Polisi mendapatkan keterangan dari sang pemilik toko perhiasan emas bahwa ada seorang perempuan bersama balita yang menjual perhiasan emas pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 di sore hari. Pemilik toko pun memberikan ciri-ciri perempuan tersebut yang berambut pirang dan ia menyewa bentor berwarna kuning. Polisi pun kemudian bergerak mencari tahu keberadaan pemilik bentor kuning tersebut. Dan dengan cepat, polisi berhasil menemukan rumah pemilik bentor yang disewa oleh pelaku. Sekitar pukul 19.30, polisi bersama pemilik bentor menunjuk lokasi rumah pelaku di mana ia disewa untuk menjemput pelaku. Polisi pun mencocokkan keterangan dari pemilik toko perhiasan emas dan pemilik bentor, serta ciri-ciri pelaku dan akhirnya pada pukul 22 malam, pelaku pun dijemput polisi di rumahnya. Kalian tahu siapa pelakunya? Iya, yang tadi awal aku minta untuk diingat-ingat. Iya, benar sekali. Pelakunya adalah Arnita Mamonto alias Aning. Selanjutnya Aning pun dibawa ke kantor Polres Boltim untuk dimintai keterangan. Dan tak perlu waktu lama setelah diperiksa, Aning pun mengakui perbuatannya dan langsung ditahan oleh penyidik. Kasat Reskrim Polres Boltim AKP Denny Tampenawas menyebutkan dari hasil penyelidikan antara pelaku dan keluarga korban sebenarnya tidak ada konflik.
Ia juga menjelaskan bahwa modus penghilangan nyawa ini diduga karena pelaku yang suka bergaya hidup hedon, sehingga ia tega menghabisi korbannya. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024, Kapolres Bultim AKBP Sugeng Setiobudi menjelaskan bahwa Aning ini berniat menghilangkan nyawa Tilva berawal ketika 3 hari sebelumnya, di mana ia melihat Tilva bersama ibunya yang saat itu sedang berada di rumah neneknya. Aning yang kemudian melihat perhiasan emas yang dikenakan oleh Tilva, lalu berencana untuk mengambilnya. Dia lalu mempersiapkan pisau dapur yang sudah diasasnya menjadi sangat tipis dan tajam, sehingga dengan sekali irisan saja bisa putus. Sebelum menjalankan aksi kejahatannya, Aning terlebih dahulu menitipkan anaknya sendiri yang masih balita ke tantenya. Oh iya, Aning ini sudah menikah dengan Supriyanto Aditya Pormadi Paputungan dan dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini masih balita. Nah, lanjut ya. Ternyata siang itu pada hari Kamisnya, Aning memang bertemu dengan Tilva yang baru saja pulang sekolah dan tengah bermain di depan rumahnya. Aning pun mengajak Tilva ke kebun untuk memetik sayuran. Namun sebelum ke kebun, Aning mengajak Tilva ke rumah Aning dan meminta Tilva untuk menunggu karena Aning mau menitipkan anak perempuannya ke tantenya Nirha Mamonto. Setelah menitipkan anaknya, Aning pun mengajak Tilva pergi ke kebun. Saat dalam perjalanan ke kebun, Tilva pun merasakan kelelahan dan meminta untuk digendong oleh Aning. Kemudian Aning pun menggendong Tilva hingga sampai ke kebun kelapa. Sesampainya di sana, Aning melihat kondisi sekitar dan menurunkan Tilva dari gendongannya. Setelah ia memastikan kondisi sekitar aman, ia lalu mendorong Tilva dari belakang hingga Tilva jatuh tersungkur. Saat itu Tilva yang sedang berusaha berdiri, tapi didorong lagi oleh Aning hingga Tilva pun jatuh tertelungkup. Setelah Tilva tertelungkup, Aning langsung duduk di atas tubuhnya Tilva dan ia meluruskan tangan Tilva sehingga Tilva tidak dapat bergerak dengan bebas. Kemudian Aning mengangkat sedikit tubuhnya hingga ke depan sampai posisi kepala Tilva melewati parit. Dengan gelap mata, Aning kemudian menggorok leher Tilva dan ketika itu Tilva yang masih sadar sempat berteriak "Bunda". Namun Aning tetap melakukan eksekusinya. Karena lehernya belum terputus, Aning pun mengayunkan pisau ke belakang lehernya sebanyak 2 kali sampai kepalanya terpisah dari tubuhnya dan kepalanya yang telah terputus kemudian jatuh ke parit. Aning membalikkan tubuhnya Tilva menjadi terlentang, lalu ia mengambil perhiasan yang dikenakan Tilva. Seluruh perhiasan emas berupa 1 kalung, 1 gelang dan 2 cincin pun diambilnya. Setelah itu Aning membuang tubuhnya ke parit, lalu ia mengambil daun kelapa dan menutupi tubuh Tilva. Dari TKP, Aning pun membuang pisau yang digunakannya, lalu pulang ke rumah untuk mandi dan sholat. Seolah tidak terjadi apa-apa, Aning yang kemudian setelah mandi dan meletakkan bajunya di atas mesin cuci, kemudian ia membersihkan perhiasan emas yang diambilnya dan mencucinya dengan air. Lalu dia pun pergi ke rumah tantenya Nirha Mamonto untuk mengambil anak perempuannya yang tadi dititipkan. Segera tanpa menunggu keesokan harinya, sorenya Aning pergi ke toko emas Logam Jaya dengan menyewa bentor kuning. Setibanya di toko emas itu, Aning pun menjual perhiasan emas itu dan ia mendapatkan uang sejumlah 3.670.000. Nah, ketahuan kan kenapa tadi dia tidak ada saat orang-orang sibuk mencari-cari Tilva? Ternyata Aning sedang berada di toko emas untuk menjual perhiasan emas milik keponakannya Tilva yang sudah dihilangkan nyawanya. Lalu dengan perasaan bahagia karena ia sudah mendapatkan uang, ia pun membelanjakan uangnya dengan membeli cincin emas seberat 0,55 gram dengan harga 478.000. Lalu ia pun membeli smartphone, SIM card beserta voucher pulsanya. Kemudian sebagian uangnya lagi ia habiskan untuk membeli popok, susu formula, dan cemilan. Total uang yang dibelanjakan Aning adalah 2.450.000, termasuk untuk membayar sewa bentor yang mengantarkannya. Astagfirullahaladzim, apakah sebanding dengan apa yang udah kamu lakuin ke keponakanmu? Hei Aning. Setelah selesai ia berbelanja, ia pun pulang ke rumahnya sambil menunggu suaminya pulang.
Aning mengatakan kepada suaminya Supriyanto bahwa ia diberikan satu handphone dan sejumlah uang senilai Rp1.700.000 oleh ayah dan kakaknya. Lalu Aning pun memberikan uang senilai Rp900.000 dan handphone kepada suaminya. Pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024, duka ibunda dan ayah Tilva tentu sangatlah dalam. Sang ibu meneriakkan nama Aning di tengah-tengah tangisan histerisnya untuk mendiang Tilva. Sang ibunda mengatakan sembari memegang dan memeluk pakaian Tilva tentang adik Za yang tidak pernah merepotkan Aning dan bahkan tidak pernah meminta uang jajan kepada Aning, dan ia pun mengeluhkan adik Za yang tidak bisa menemani mereka lagi. Sang ibu pun mengutarakan rasa pedih dan sakitnya karena sebentar lagi bulan Ramadan, namun putri bungsunya kini telah pergi meninggalkannya. Aning kini menyesal dan merasa kasihan usai ia tega melakukan tindakan penghilangan nyawa secara sadis ke Tilva. Ia mengaku telah hilaf dan merasa kasihan karena melihat kedua orang tua Tilva yang hampir saja gila saat mencari Tilva. Hei Aning, menurut kamu nggak terlintas untuk berhenti apa saat Tilva berteriak bunda? Astagfirullahaladzim. Pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2004 sore hari, Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiobudi memberikan keterangan pers terkait kasus penghilangan nyawa Tilva Azahra Mokoagow. Pelaku mendapatkan ancaman hukuman mati dengan pasal yang disangkakan, pasal 340 KUHP subsidiar 365 KUHP lebih, subsidiar pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman mati dan paling ringan hukuman 12 tahun penjara. Dan terungkap pengakuan suami Aning yaitu Supriyanto sempat syok dan stres setelah mengetahui istrinya ternyata adalah pelaku penghilangan nyawa Tilva, keponakannya. Ia mengatakan selama kejadian penghilangan nyawa tersebut ia sedang bekerja di depot. Saat ia mendengar kabar bahwa istrinya adalah tersangka pelaku, ia pun segera pulang dan mencari Aning di rumahnya, namun ternyata Aning telah dibawa oleh polisi. Supriyanto yang merupakan kerabat keluarga Tilva mengungkapkan bahwa kedua orang tua Tilva ini sangat baik ke keluarganya. Bahkan Tilva sering bermain dengan anak perempuannya. Diketahui Supriyanto sempat ditahan bersama istrinya selama 13 hari, namun ia mengatakan bila ia sudah bisa keluar, maka ia akan langsung ke rumah orang tua Tilva dan meminta maaf. Pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 lalu, polisi Boltim menggelar rekonstruksi kasus penghilangan nyawa yang dilakukan Arnita terhadap keponakannya sendiri, Tilva. Rekonstruksi yang digelar di depan Polres Boltim itu disaksikan oleh masyarakat sekitar. Sebanyak 50 adegan dan 11 orang saksi menjadi isi dari rekonstruksi yang berlangsung selama 1 jam itu. Di sana terlihat juga ada pihak keluarga yang turut menyaksikan jalannya rekonstruksi. Pihak keluarga dari Tilva tentu saja tidak dapat membendung air mata ketika melihat rekonstruksi penghilangan nyawa adik Za. Di balik garis polisi, pihak keluarga dan masyarakat meneriaki Aning ketika melakukan rekonstruksi. Bahkan pada adegan ketika Aning mulai mengeksekusi Tilva dengan keji, seorang keluarga korban meneriakinya dan bertanya apa salah Tilva sampai dia tega melakukannya. Selain itu, masyarakat yang menonton pun ikut menangis dan berteriak mengatakan betapa teganya Aning. Dalam rekonstruksi tersebut, ada salah seorang warga yang berhasil melewati garis polisi dan berlari menghampiri Aning lalu menjambak rambutnya. Namun hal itu segera diamankan oleh petugas kepolisian dan rekonstruksi pun dilanjutkan dan berjalan kondusif hingga akhir. Di sini aku nggak bahas peradegannya ya, karena adegannya sudah masuk ke part kronologi kejahatan. Itulah tadi kisah kasus penghilangan nyawa Tilva Azahra Mokoagow yang sangat memilukan. Seorang anak perempuan yang seharusnya masih bisa untuk mengejar cita-cita dan impiannya ketika ia dewasa nanti, namun impian tersebut direnggut paksa oleh ketamakan tantenya sendiri. Karena keinginannya untuk memiliki sesuatu dengan instan, dia pun rela menghilangkan nyawa keponakannya dengan keji. Makanya kalau punya keinginan yang tinggi itu ya seharusnya diimbangi dengan kerja keras yang tinggi juga.
bukan malah secara instan dan bahkan merugikan banyak pihak. Dan jadi pelajaran juga untuk tidak memakaikan perhiasan emas ke anak-anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah memakaikan perhiasan emas ke anak-anak itu bisa dilakukan atau bagaimana? Coba kalian tulis di kolom komentar karena aku pengen dengar pendapat kalian bagaimana mengenai kasus ini. Mari kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah kepada adik Za. Semoga almarhumah adik Za diterima dan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Bila ada keterangan yang kurang dari video ini, silakan kalian tulis di kolom komentar untuk ditambahkan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan pengucapan istilah-istilah khusus. Kalau kamu suka dengan video ini, hit like buttonnya dan share ke semua sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan turn on notification-nya supaya kamu jadi orang yang pertama tahu saat aku upload video berikutnya. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena kalianlah aku menjadi semakin semangat untuk menyajikan kisah-kisah yang seru, menarik, dan menegangkan. Kalau kamu ada ide dan saran untuk videoku selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar, cause I would like to know it and love to share with all of you. Follow Instagram aku @anggi_di_sana supaya kita bisa lebih dekat. Thank you so much for watching, dan aku udah gak sabar untuk ketemu kalian lagi di videoku selanjutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.